Saya Harits dan ini adalah vlog saya. Pada episode ini, saya akan bahas tentang speaking section di tes IELTS. Tapi, sebelum kita masuk ke bagian tersebut, klik dulu like dan subscribe channel saya ya, supaya nggak ketinggalan tips dan triks mengenai prep test lainnya. Dan, seperti biasa, sebelum saya bahas lebih dalam lagi tentang speaking section, saya mau kasih tips ya terlebih dahulu. Pertama, tidak usah persiapkan speech, let it flow aja. Kedua, jika ada pertanyaan yes atau no, jelaskan kenapa pilih opsi tersebut. Ketiga, ingat, yang dinilai adalah kemampuan berkomunikasi, bukan pengetahuan umum. Keempat, jawaban bakal direkam, tapi ngomong ke arah penguji, bukan ke arah recorder. Oh iya, nggak usah nanya gimana hasil sama penguji. Dan terakhir, lebih sering latihan part 2. Kalau bisa pakai timer, ya palingan 1-2 menitan lah gitu. FYI, ada 4 hal yang dinilai. Pertama, fluency and coherence. Speed ngomongnya dibuat senatural mungkin tanpa pause. Dan juga, agar kalimat terorganisir dan baik, gunakan kalimat penghubung dan expression yang sesuai sehingga ide-ide kalian terkoneksi dengan sempurna. Kedua, lexical resource. Gunakan highly technical vocabulary dan penggunaannya harus tepat sehingga mampu mereferensikan jawaban dengan baik. Ketiga, grammatical range and accuracy. Pastikan kalimat kalian terstruktur dengan benar. Lebih bagus menggunakan kalimat yang kompleks, tapi hati-hati karena akurasi lebih diutamakan. Terakhir, pronunciation. Pastikan pelafalan setiap kata terdengar normal dan mudah dipahami. Speaking section di tes IELTS dibagi atas 3 bagian: introduction, independent long term, dan two-way discussion. Pada bagian pertama, kalian akan ditanyakan hal-hal seputar diri kalian, seperti keluarga, pekerjaan, dan hobi. Waktu yang diberikan sekitar 5 menitan, dan tujuannya adalah supaya rileks ngomongin tentang diri sendiri. Oh iya, saya juga mau berbagi beberapa expression yang pas tes kemarin saya gunakan. Ketika saya meminta penguji mengulang sesuatu, saya ngomongnya, I'm sorry, but I didn't catch that. Atau, ketika saya ingin mengklarifikasi sesuatu yang kurang jelas, saya bilang, what I'm trying to say is. Lalu, waktu saya ragu dan mesti mikir apa jawabannya, saya akan berkata, well, it's difficult to say exactly, but... Pas ada yang salah, saya akan ngomong, well, I got here a year ago. I mean an hour ago. Atau, pas saya bingung dan gak tahu nama hal yang diomongin, saya akan ngomong, or that kind of thing. Terus, kalau ada kalimat yang kita nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, saya akan ngomong, it's what you used to. Pada bagian 2 di speaking section tes IELTS, kalian akan diberikan topik untuk dibicarakan. Biasanya akan ditulis di flashcard dan dikasih alat tulis untuk menulis poin-poin dan respon nantinya. Waktu buat menulis nggak lama, so make the best of it. Tulis poin pentingnya saja dan pastikan sebelum menulis sudah paham dengan topik yang dibicarakan. Pada saat merespon, selalu berpatokan pada notes yang sudah dibuat. Kalau bermasalah dengan present and past tense, tulis di notes biar nggak salah tense. Boleh gunakan kalimat yang less formal dan writing section, karena ini adalah speaking section. Pokoknya, make it as interesting as possible. Oh iya, selesai ngomongin topik yang diminta, biasanya ada 2 atau 3 follow-up question. Jawab yang singkat dan padat ya. Masuk ke bagian terakhir speaking section, kalian akan ditanyakan hal seputar topik yang dibahas pada bagian 2. Pastikan respon kalian sesuai dengan yang diminta penguji. Dengarkan kata kunci setiap pertanyaan dan pastikan kalian paham dengan yang ditanyakan. Contohnya untuk membandingkan atau memberikan saran. Jangan berharap penguji akan menanyakan hal lain kalau nggak bisa jawab. Think harder. Kembangkan diskusi dengan beberapa poin yang berhubungan dengan topik. Ingat, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang dinilai adalah kemampuan berbahasa. Link untuk belajar speaking dan pertanyaan-pertanyaannya
ada di kolom deskripsi. Kalian bisa pelajari dan gunakan untuk berlatih agar terbiasa. Ingat, practice makes perfect. Sekarang saya akan mensimulasikan bagian 2 speaking section tes IELTS. Ini adalah topik yang harus saya bicarakan. Dan ini adalah draft yang saya buat. Perhatikan, saya hanya menulis poin-poin pentingnya saja. Dan ini adalah jawabannya. A place that I enjoy visiting is Prague. It's the capital and the largest city of the Czech Republic with a population of nearly 2 million. It lies in the northwest of the country, in the center of the Bohemian region. There are lots to do in Prague. It has several universities, so first and foremost, it's a fantastic place to be a student. It's buzzing with a good nightlife, good restaurants, and a lively cultural life. In fact, it's a UNESCO World Heritage Site and a cultural and economic center of Central Europe a few years back. Today, you can walk across it and find many souvenir stalls or have your caricature drawn. There are many statues on the bridge, and some people think that if you touch the statue of St. John of Nepomuk, you will receive good luck and return to Prague soon. The last time I went to Prague, they were having a wine festival. People were tasting all kinds of wines from stalls on the street, very informally, and chatting with new friends while they drank. It was wonderful. It has changed since the first time I went there. Well, I would say it has undoubtedly become more trendy. Like I said, they have built a stunning new museum. Another example is the Lennon Wall. It is a wall covered in graffiti and pictures inspired by John Lennon and the Beatles. People have been drawing on the wall since the 1980s, and they have continued to do so today. I would say that local inhabitants have become more overtly proud of their city too. It has received quite a bit of recognition in recent times. In fact, that is something I enjoy about going there. The local people are friendly and helpful. Ini adalah follow-up questions dari topik barusan. Dan ini adalah jawaban saya. I went there last year. I wish I could go more often, but unfortunately, work commitments means I can't. Semoga apa yang saya bagikan di episode ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin ambil tes IELTS dan hasilnya nanti bisa sesuai target. Oh iya, kalau kalian tertarik untuk belajar IELTS sama saya, kalian bisa email ke alamat yang ada di kolom deskripsi. Untuk episode berikutnya, kira-kira tes prep apa lagi yang mau kalian ketahui? TOEFL ITP, TOEFL IBT, atau TOEIC? Tulis keinginan kalian di kolom komentar ya. Harith signs out.